Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sehat selalu dan semoga panjang umur. Perkenankan, nama saya Karna. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Sumedang sebagai guru bahasa Indonesia. Pada tahun ini saya diberi kepercayaan untuk mengajar di kelas 11 IPS 1 sampai dengan kelas 11 IPS 6. Bapak dan Ibu yang berbahagia, tentunya selama kita menjadi guru, tentu akan selalu menemukan masalah-masalah yang kaitannya dengan proses pembelajaran. Demikian pula yang saya alami, ya. Di kelas yang saya ajar, ada beberapa hal yang sedikit mengganjal dan memprihatinkan bagi saya, yaitu proses pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa yang saya ajar ini ternyata kurang mendapat respon dan berkesan menyepelekan terhadap pelajaran bahasa Indonesia. Nah, tentunya ini harus dicarikan solusinya supaya para siswa mau dan menyenangi pelajaran bahasa Indonesia. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa pemecahan masalah yang pernah saya lakukan dengan skema sebagai berikut. Yang pertama, saya ungkap dulu deskripsi masalah. Yang kedua, akar masalah. Yang ketiga, alternatif solusi. Yang keempat, hasil pemecahan masalahnya seperti apa. Dan tentunya yang terakhir adalah rujukan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, deskripsi permasalahan yang saya alami adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa terkesan pasif mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, ternyata para siswa kurang memiliki keterampilan berbicara pada saat berkomunikasi di kelas, baik dalam mengungkapkan gagasan ataupun mengungkapkan perasaannya. Nah, hal ini tentunya ada permasalahan, ada akar permasalahan yang dirasakan oleh siswa. Nah, berkaitan dengan itu, saya melakukan wawancara kecil dengan siswa dan membagikan beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh siswa. Dan hasilnya cukup mengejutkan, dan memang ini harus kita terima. Yang pertama, berdasar hasil angket itu, ternyata pola dan metode pembelajaran yang disampaikan oleh guru atau oleh saya sendiri ternyata kurang bervariasi. Dan yang kedua, sebagian peserta didik masih menganggap bahwa mata pelajaran bahasa Indonesia itu mudah, sehingga mereka tidak tertarik untuk mempelajari lebih dalam. Yang ketiga, peserta didik jarang menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi lisan, baik di sekolah ataupun di rumah, sehingga mereka kurang terampil pada saat berbicara bahasa Indonesia. Mereka lebih suka menggunakan bahasa Sunda. Nah, adapun untuk mengatasi masalah itu, saya memberikan alternatif solusi. Seperti yang dikatakan oleh para siswa tadi, bahwa saya kurang bervariasi dalam mengajar. Ya, tentunya saya selaku guru harus introspeksi diri dan memperbaiki diri sehingga memperoleh hasil yang memuaskan dan bisa memberikan pelayanan yang baik bagi para siswa. Adapun upaya yang saya lakukan, yang pertama, saya mengubah pola mengajar saya.
yaitu dengan menggunakan teknik bermain peran. Nah, teknik ini sebenarnya dapat diaplikasikan baik saat siswa mempelajari karya sastra ataupun karya non-sastra. Penerapan teknik wawancara ini sebenarnya sangat mudah. Pertama, kita kumpulkan beberapa siswa dalam satu kelompok, lalu pilihlah salah seorang pemimpin untuk menjadi sutradara, dan yang lainnya bisa diatur sebagai pemain. Nah, sutradara ini bertugas untuk memilih pemain dan mengarahkan para pemain. Dengan demikian, seluruh siswa aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, yaitu dengan teknik wawancara. Saya melakukan pola ini mengharapkan agar para siswa terbiasa dengan mengemukakan pendapat, baik berupa pertanyaan ataupun berupa pernyataan. Teknik wawancara juga sebenarnya dapat diterapkan dalam berbagai materi pokok. Nah, dengan teknik ini diharapkan nanti siswa berani mengungkapkan gagasannya, berani mengungkapkan ide-ide yang ada, dan berani mengungkapkan perasaannya. Nah, dengan teknik ini tentunya di samping siswa akan memahami teori wawancara dengan melalui praktik, dan lebih jauh lagi siswa akan lebih pandai berbicara. Nah, dari usaha yang saya lakukan itu ternyata memberikan hasil yang signifikan, ya. Dengan 2 teknik saja, ya, kaitan dengan tadi kurang mampu berbicara dan kurang senang terhadap pelajaran bahasa Indonesia, ternyata dengan menjalankan pola itu, alhamdulillah, ya, ada hasil, dan tentunya hasil ini akan membawa mereka menjadi pelajar yang atau siswa yang senang terhadap pelajaran bahasa Indonesia. Nah, hasil dari upaya yang saya lakukan itu dengan jelas bahwa dengan teknik itu dapat menumbuhkan minat mereka dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Mereka merasa terlibat di dalamnya karena mereka mendesain sendiri ceritanya. Mereka lebih kreatif, membuat cerita yang lebih kontekstual, dan tidak perlu saya arahkan, yang penting sesuai dengan materi pembelajaran. Misalnya ada materi teks prosedur, silakan saja mereka membuat sebuah cerita sendiri tentang bagaimana dialog-dialog yang dilakukan dalam teks prosedur itu. Yang kedua, teknik wawancara. Dengan teknik ini diperoleh hasil yang signifikan pula. Mereka sudah tidak kaku lagi berbicara bahasa Indonesia dengan guru, terutama dengan saya sendiri. Ketika ditanya, dia siap menjawab, dan apabila ada pertanyaan, dia tidak kaku untuk menyampaikan pertanyaan mengenai hal-hal pelajaran di kelas. Ya. Rupanya itu saja yang dapat saya paparkan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi pribadi saya sebagai guru bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih.